praise God in every season, even when it's tough, even when you don't see the way. Hebrews 11 verse 30. By faith, the walls of Jericho fell. Even if you haven't received the promise, even if the path is hard, praise is our victory. In every circumstance, lift your voice high, let your faith rise. Experience the power of praise. Welcome home. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Kita mau bangkit berdiri dan berlompat buat Allah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk itu. Dan kami memulai ibadah pagi hari ini. Kau yang bertahta, Kau yang menaungi setiap kami. Dan hadir dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan pujian kami pagi hari ini. Yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Yes. Mata kami selalu melihat keajaiban demi keajaiban yang Kau kerjakan atas hidup kami Tuhan. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari menguatkan kami. Haleluya. Firman-Mu yakinkanlah langkahku. Katakan sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hati kami percaya kepadamu Yesus. Percaya kepadamu Yesus. Yes. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib, sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Ayo bersorak untuk Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Ajaib. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Percaya kepadamu Yesus. Nyatakan dengan sepenuh hati. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Yeah, yeah. Woo.
kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan Allah yang memberkati kita. Amin. Karena penyertaan-Mu Tuhan kami ada sampai sekarang. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat dan kebajikan-Mu Tuhan. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Nyatakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih buat segala kelimpahan yang Kau beri Tuhan, buat segala berkat, buat segala kasih anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Kau Yesus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Kau sediakan untuk semuanya Tuhan. menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya, glory buat Kau Tuhan. Woo! Terpujilah Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita mau ambil bagian terbaik yang Tuhan mau buat setiap kita. Tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Menemukan keteduhan dan ketenangan jiwa. Mengagumi semua kemegahannya. Memuliakan namanya seumur hidup kami Tuhan. Sepanjang nafas kami Yesus. Sepanjang usia kami Tuhan. Kami menjadi penyembah dan pengagum-Mu Tuhan.
tahta-Mu dengan segala kerinduan kami Bapa. Hampiri tahta-Mu dengan seluruh rinduku, tubuh jiwa rohku haus akan jamahan-Mu, sujud di kaki-Mu, kagumi hadirat-Mu, nikmati kasih-Mu, puaskan jiwaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu. Ku ingin selalu menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Pandang kemegahan-Mu, ku tersungkur. Kau yang puaskan setiap kami Bapa, Kau yang puaskan dahaga jiwa kami Yesus, dengan air hidup yang Kau berikan Tuhan. Sujud kami di bawah kaki-Mu pagi hari ini, mengagumi hadir-Mu, mengagumi cinta dan kasih-Mu Bapa. Sujud di kaki-Mu, kagumi hadirat-Mu, nikmati kasih-Mu, puaskan jiwaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu. Ku ingin selalu menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Pandang kemegahan-Mu, ku tersungkur. Pandang kemegahan-Mu Tuhan, kagumi hadir-Mu, kagumi hadirat-Mu. Kami kagum kepada-Mu Tuhan. Pandang kemegahan-Mu, kagumi hadirat-Mu. Pandang kemegahan-Mu, kagumi hadirat-Mu Tuhan. Kagumi hadirat-Mu. Pandang kemegahan-Mu, kagumi hadirat-Mu. Ku ingin selalu menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu Bapa, bersekutu dengan-Mu. Ku ingin selalu
mengagumi hadirat-Mu. Menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, terima kasih kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujikan selamanya. Terima kasih Tuhan buat tangan kasih-Mu yang selalu menolong setiap kami, yang menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk cinta yang hangat yang Kau beri buat kami, untuk kasih mesra yang boleh menguatkan kami, untuk sukacita yang boleh menghiburkan hati kami Tuhan. Kami ucapkan syukur kepadamu, kami ucapkan terima kasih di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bawa penyembahan kami pagi hari ini untuk Engkau Bapa. Kami mau bersekutu lebih erat dan erat lagi dengan Engkau Yesus. Terima kasih, dekat kami dengan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau yang puaskan hatiku, Kau yang puaskan jiwaku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu yang sepanjang hidup kami selalu ada. Haleluya. Amin. Kami percaya setiap mukjizat, setiap hari selalu digenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kekuatan selalu ada pada kami. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi
kekuatan firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Di mana apa yang tidak pernah kami lihat itu yang Kau sediakan buat kami, Tuhan. Kami percaya, Yesus. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Segala sesuatu yang kami lihat tidak semuanya benar di hadapan mata Engkau. Bahkan banyak hal yang bagus, yang indah, yang kami kira adalah jalan yang sampai kepada kebenaran. Tetapi seringkali Engkau menunjukkan hak-Mu dan wewenang-Mu untuk mengoreksi kami. Silahkan Tuhan. Dan sebaliknya ada jalan yang tidak kami lihat. Oleh karena ada kabut di depan langkah hidup kami. Tapi ketika Engkau bersuara dan bicara kepada kami, terus anakku, aku berdiri di depan. Atau mungkin kami berkata kepadamu, mana Tuhan Engkau tidak kami lihat. Tetapi Roh Kudus bicara terus anakku taat berjalan di jalan itu. Ada kabut Tuhan. Dan ketika Engkau berdiri, Engkau ulurkan tangan-Mu. Ketika kami taat. Meskipun kami tidak melihat ujung jalan. Tapi ketika kami percayakan diri kepadamu, Engkau menuntun kami. Karena jalan-jalan-Mu tidak pernah menuju kepada kebinasaan. Tetapi jalan-jalan yang dikira orang menuju kepada kebenaran, pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Hanya Engkau kebenaran kami. Silahkan Tuhan, Engkau berkata-kata kepada kami. Silahkan Roh Kudus, Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi dari hati-Mu yang tertulis di dalam kitab suci pemberian-Mu kepada jemaat-jemaat sepanjang abad. Engkau Roh Kudus yang mengajari kami untuk mengertiakan kebenaran ini. Sehingga firman itu akan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbuahkan buah-buah roh untuk menyenangkan hati-Mu bagi penebus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara-saudara, selamat pagi. Saudara, ada satu lagu yang sudah lama sekali. Saya masih agak muda waktu itu. Lagu ini pernah mengusik hati saya karena cocok dengan pergumulan pribadi. Mungkin saudara juga tahu lagu ini, saudara, yang dinyanyikan oleh Bapak Jeffrey S. Chandra. Isinya adalah mengenai ketika Tuhan tunjukkan suatu jalan, dan jalan itu jelas di hadapan kita sekalian. Yuk jalan anakku di jalan itu. Tapi kita mau melangkah takut dan tidak ngerti bagaimana bisa melangkah. Untuk menggerakkan kaki saja kita bodoh caranya bagaimana. Ya. Nah, ini isi dari lagu tersebut yang menjadi satu pergumulan pribadi 14 tahun. Mari kita resapi lagu ini. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri,
Ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkanmu. Ku taruh harapku penuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkanmu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaan. Pujianku, kebanggaanku. Haleluya. Nah, itu satu pergumulan yang dulu pernah saya alami, saudara. Seperti isi nyanyian itu, Tuhan sudah tunjukkan jalan, dan jalan itu hal yang benar. Saya harus taat, saya juga tahu jalannya jelas. Ketaatan harus ditempuh, juga tahu. Tapi untuk melangkah ini takut. Bukan hanya takut, tapi juga melangkahkan kaki butuh diajari lagi, saudara. Dan pergumulan itu bukan hanya 1, 2, 3 tahun, tetapi 14 tahun. Kita mau lihat bersama-sama, ada hubungannya dengan tema ini, yaitu masih ada tempat. Jadi saudara akan ketemu hubungannya apa toh lagu tadi dengan tema ini. Nah, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang kedua dan ketiga, saudara. Yesaya pasal 54 ayat yang kedua dan ketiga, siapkan hati. Ini terkenal sekali, dah bahkan dibuat nyanyian. Saya masih baru lulus S1 tahun 86 itu sudah ada lagu ini kalau tidak salah, sudah lama. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Lihat ayat yang kedua yang di sebelah atas, lapangkan atau lebarkan
dibikin melar karena ukuran-ukuran yang lama, yang mana kita hafal berapa meter kali berapa meter, lebar kali panjang, terus dipatok pakai pasak. Tapi Tuhan bilang lebarkan, kapasitasnya diubah. Saudara, yang dilapangkan adalah kemah atau tenda atau tent, terus diulangi lagi untuk mempertajam itu dengan model sastra Yesaya. Isinya ya sama, tetapi permainan sastra dipakai. Dan bentangkanlah, lapangkanlah sama dengan bentangkan, jadi diperlebar. Tenda tadi kemah, kemudian disebut tenda atau tent, tempat kediamanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, konfirmasi dulu. Kita harus ngerti tafsir. Kalau Tuhan bilang itu tempat kemah atau tenda diperlebar, pastikan dulu jangan keliru. Itu bukan tenda atau kemah barang, tapi kemah orang. Beda loh saudara. Saya ingat waktu SMP kelas 2 itu ada program pramuka ekstrakurikuler, kemudian kemahnya di tepi kuburan, daerah Blok Cilandak, Cipete Cilandak, itu di sana sebelah kanan di daerah Kebayoran Baru ada kuburan. Terus ada tanah lapang, pohon jati gede-gede begitu, kalau malam kers di situ harus berkemah. Acaranya jurit malam. Ya. Malam hari nanti kemudian berdua harus keluar jam 12 malam bawa tongkat, bawa ballpoint, bawa kertas. Harus menuju ke kuburan yang ada lilinnya, sudah dipasangi oleh para kakak pembina, saudara. Nanti ada tulisan apa, saya sudah lupa, entah Morse, entah apa, saudara. Itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi sambil diganggu oleh kakak yang sembunyi di semak-semak, dilempari batu, rusak. Itu di atas nisan, berdua. Saya masih umur 13. Jadi kalau selesai menuju ke lilin yang berikut, ya nanti yang ketiga sudah lulus sampai ke sana, ditakut-takuti, latihan. Nah malamnya harus tidur, itu ada tenda tempat anak-anak berbaring, kayak kebagian ada tikar tapi bawahnya batu-batu, jadi sukar untuk tidur. Kemah orang, tapi juga ada kemah yang tempat kompor, belum ada LPG tahun 75, saudara. Ada lampu yang bisa dijinjing, dan kemudian ada persediaan beras dan sebagainya, ada makanan. Itu tenda barang. Ada tenda untuk anak-anak pramuka. Nah, ayat yang kedua bukan tenda barang. Lapangkanlah tempat kemahmu, itu kemah orang. Jadi tempat orang berumah di bawah tenda, seperti orang di padang pasir. Terus diulangi lagi dengan gaya sastra yang berbeda, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Masih sama saudara, diperlebar, itu orang. Nah tangkap itu. Jadi pastikan dengan konfirmasi Tuhan bukan bicara mengenai perlebar kapasitas untuk menampung barang tambahan. Ya enggak salah sih saudara, siapa di sini di ruangan ini yang punya gambaran, oh tahun segini garasinya diperlebar. Hanya roda 2 tapi saudara diberkati roda 4, berarti kapasitas diperlebar, garasinya diubah. Bagus enggak? Bagus. Kalau diberkati Tuhan kapasitas tampung, tapi yang ditampungkan barang, saudara, itu bagus. Tapi Tuhan di sini bicara mengenai people is our mission. Misi kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang, jiwa-jiwa. Di dalam sini ada semacam tenda, dan Tuhan bilang kamu perlebar, ada kapasitas yang diperlebar, beri tempat untuk orang-orang. Engkau kan sudah diselamatkan, kau menerima kasih Tuhan. Sekarang gilirannya sebelum aku datang yang kedua kali, kasih tempat dalam hatimu, perlebar kapasitasmu. Itu ada orang yang belum dengar siapa juru selamat itu, siapa penebus itu, dia tidak tahu. Tapi kita juga tidak tahu gimana caranya, maka ada nyanyian tadi, ya saudara. Kita tahu, ya. Sudah ada firman-Nya, sudah ada instruksinya, dan kita tahu juga bukan hanya jalannya, tapi juga kita tahu harus taat
Tapi mau melangkah itu teknisnya gimana? Ku tak mampu jalan sendiri, ya. Pernah 14 tahun ngalami itu, ngerti firman ini, ngerti nyanyiannya. Tapi mau melangkah, malu, takut. Ada orang yang berkata, lah kamu kan pernah sekolah Alkitab, tidak menjamin saudara hanya terima 30%. Yang 70% kau harus bergaul dengan Tuhan. Saya harus bergaul dengan Tuhan, connect with God, make disciples. Connect with God dulu. Sekolah Alkitab tidak menjamin bahwa kapasitas ini diperlebar karena ada banyak orang yang bukan hanya lulus S1, dia punya STH, terus sekolah lagi lulus S2, MTH, ada yang MSc, ada yang lulus S3 sampai DTH, Doctor of Theology, tapi kemahnya sempit. Karena hidupnya ya buat saya, buat keluargaku, kapasitasnya kapasitas egosentris, tapi firman Tuhan katakan perlebar kemahmu, perlebar tendamu, saudara. Dan kemudian bahkan menyebut tentang tali, jangan menghemat, panjangkan tali-tali, bicara mengenai sarana prasarana. Sarananya apa ya? Mau kenalan pakai apa? Sarana apa berkomunikasi, bisa ketemu di mana? Daya tariknya apa? Itu bicara tali sarana untuk memperlebar kemah. Dalam jiwa kita juga kita punya PR, saudara, anak-anak Tuhan ini disuruh memperlebar. Adakah engkau hati yang lapang? Sampai ada orang-orang yang mana ya Tuhan, yang namanya siapa, yang rumahnya siapa, caranya saya kenalan pakai apa, ya. Itu sudah sampai kepada tali. Itu sarana-sarana. Terus pancang, jadi seperti paku yang panjang itu yang oleh Yael dimasukkan ke pelipisnya seorang musuh di tenda. Tahu cerita itu saudara di kitab Hakim-Hakim. Pancang, itu juga bicara mengenai sarana. Ini adalah amanat yang Tuhan tunjukkan, yang dilanjutkan oleh Tuhan Yesus ketika beliau naik ke surga. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan. Cari murid baru karena kita sendiri juga adalah murid terlebih dulu. Tapi seperti yang saya alami 14 tahun saudara, makan umur, bingung. Ya. Saya pernah lulus, tidak langsung jadi hamba Tuhan melayani di gereja, tapi jadi guru terlebih dulu di satu SMA Kristen. SMA Kristen yang 75% muridnya tidak Kristen. Jadi yang Kristen cuma sekitar 25. Kan menjadi ladang penginjilan. Tapi yang baru lulus ini bodoh saudara, ya. Itu kan ladang penginjilan. Untuk sampai kepada mereka Injil itu sukar sekali, muridnya nakal-nakal semua. Yang minum, yang berkelahi. Wah, ya saudara, yang mau mukul guru dan sebagainya, bahkan lebih gede-gede dari gurunya. Bahkan pernah mendatangkan polisi beberapa kali. Ini gimana? Saya sempat frustrasi. Saudara, ya, tanya sama Tuhan, ini suasananya tidak mendukung bagaimana Injil sampai ke mereka. Dan Tuhan tanya kepada saya dan saya harus menjawab jujur, adakah tempat longgar dalam hatimu untuk mereka? Saya jujur menjawab, sempit Tuhan, karena seperti itu. Ya. Ada yang baik, yang halus, yang sopan, tetapi berapa persen itu? Ya saudara, karena memang dari sekolah negeri tidak diterima, lah rontokannya diterima di situ. Saya mengajar di situ. Wah, PR-nya bikin frustrasi. Saya ngomong sama istri saya, mandek kowe piye Ndek, ya. Liramu setuju, ojo Mas. Itu panggilan dari Tuhan. 14 tahun bergumul, ya. Itu pernah saya alami. Maka lagu tadi itu saya jiwai dengan
ingatan memori kepada pergumulan yang panjang, bukan 1-2 tahun tapi belasan tahun. Tuhan jelas mengutus anak-anaknya ini untuk jangan selamat sendiri, tapi bawa jiwa-jiwa. Tapi kuncinya engkau longgar atau tidak dalam hati ini seperti kemah. Ada ndak tempat, space buat pribadi-pribadi masuk di situ yang kita bawa dalam syafaat. Kita bayangkan wajahnya, kita salami sampai ada chemistry ngegreng dulu saudara. Chemistry itu ngegreng. Jadi Roh Kudus yang tinggal di sini itu sampai nyetrum orang lain. Dan itu juga membawa Injil. Sungguh, tidak harus verbal kalimat-kalimat, tapi juga taktil. Taktil itu menyentuh, nyetrum. Ada orang kami kunjungi di rumah sakit Solo Baru, sama istri ke sana, kami berdoa, saya pegang tangannya. Begitu beliau sudah sembuh, papernya kena. Rubinin, lihat semua SGPT, SGOT dicek, papernya kena. Diberi obat sampai kemudian beliau bisa bekerja lagi, ketemu dengan saya. Pak mau bicara, ngomong sama saya, katanya itu dulu gimana toh? Saya Pak pegang tangan saya, kok nyetrum ya, tapi enggak sakit, rasanya damai. Itu bukan dari saya tetapi dari Roh Kudus saudara. Ada banyak orang yang butuh kesetrum, isinya muatan kasih. Ada yang verbal, Tuhan taruh dalam hati kita. Ada yang non-verbal, yang bukan lewat kata-kata. Tapi kuncinya adalah apa? Adakah space? Yuk halaman berikut kita lihat bersama. Nah, lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tempat kediamanmu. Mu bicara mengenai posesif milik kita. Ini hati-hatiku, saya yang kendalikan. Ini kapasitasnya muat apa? Oh, tanggung jawab mengenai keluarga, tanggung jawab mengenai pekerjaan, tanggung jawab mengenai sudah penuh tuh Tuhan. Ya, Tuhan bilang perlebar ya kemahmu, kapasitasnya diperlebar. Sebab kalau kita bertahan dengan yang kuku, ini hatiku, kapasitasku, terus sampai tambah tua kita jadi egois karena ngurusi diri sendiri. Buat apa kita hidup di bumi, dipanggil oleh Tuhan dan diselamatkan? Saudara, kapasitas diperlebar, lalu ruangan hati kita ini ada jangkauan perhatian kita, kasih kita, tidak langsung bicara mengenai Tuhan Yesus, tapi ada sarana-sarana yang Tuhan berikan melewat hikmat. Banyak cara ya, kasih kita, syafaat kita, komunikasi, interaksi kita, terus lagi berikut. Nah begitu luasnya kapasitas kemah hati Allah. Sampai apa saudara, yang namanya bukan umat, tapi kemudian diangkat jadi umat. Ada perempuan Venesia yang minta berkat buat anaknya yang sakit. Tuhan mencobai iman orang ini dengan berkata, ini buat anak-anak, berkatnya bukan untuk anjing. Dia tanggap ing sasmito, jadi dia tanggap maksudnya anjing ya dia, karena belum jadi umat pada waktu itu. Tapi jangan samakan dengan ungkapan anjing di Indonesia sebagai caci maki, saudara. Maksudnya bukan umat. Orang ini punya iman. Tuhan meskipun saya anjing tapi juga mau diberi rontokan meskipun bukan roti yang utuh. Dan Tuhan berkata tidak ada iman sebesar ini di Israel. Lalu kamu tidak menerima rontokan roti tetapi roti yang utuh anaknya sembuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang bukan umat jadi umat. Roma pasal 9. Kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari bangsa lain. Siapa bilang Tuhan Yesus untuk orang Kristen? Tidak, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, bukan kepada gereja. Yohanes 3 ayat 16 itu begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, jadi tidak eksklusif, tertutup untuk orang Kristen. Tuhan Yesus itu untuk semua orang. Kalau satu kali nanti ada yang bertamu di sini, tapi aksesorisnya tidak seperti saudara, pakai ini atau pakai apa, biarkan aja, kita welcome, betul? Aksesorisnya lain. Mungkin dia dengar lagu atau apa, saudara nyanyi jadi berkat, saudara nulis apa jadi berkat. Dia kepengen datang hatinya dijamah Tuhan.
tidak eksklusif. Kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari bangsa lain. Ayat 25 seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Direkrut, kita sendiri orang Purwodadi, padahal mula-mula umatnya siapa yang pertama? Orang Semit, orang Israel, orang Yahudi. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Tapi kemudian 99% mereka menolak, hanya sedikit saja, dan Tuhan kemudian beralih. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Yang bukan umatku kesebut umatku, yang bukan kekasih menjadi kekasih, 26. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Saudara, itu kapasitas hati Allah. Jadi banyak orang diundang. Nah, kemudian ketika kita melihat isi hati Allah seperti itu, gilirannya kita disuruh berkaca melihat kapasitas kemah hati kita juga. Adakah di hatimu juga ada tempat buat orang lain? Seperti itu, lihat halaman berikut. Nah, saudara, kemah Allah yang luas untuk orang-orang beda sama kemah orang Gerasa. Di Gerasa itu ada orang gila, menakutkan, banyak orang menyingkiri, Tuhan sembuhkan. Yang kesurupan ini kapasitasnya satu orang tapi kemasukan legion, jadi banyak setan masuk. Kok sedeng, orang bilang ya saudara, kok sedeng, kok cukup. Lah dipaksakan kok saudara, ya ini namanya pemerkosaan. Kapasitasnya terbatas satu orang tapi kemasukan banyak setan, sehingga kami legion, kata setan-setan itu kepada Tuhan. Kasihan ya, satu orang tapi setannya banyak. Diusir keluar, masuk ke dalam 2000 ekor babi. Babinya gila, orangnya waras, karena setannya keluar masuk ke babi 2000, lalu babi gila masuk, terjun ke dalam danau mati. Orangnya waras, babinya yang gila, kemasukan setan mati. Dan Tuhan Yesus dimusuhi oleh penduduk Gerasa karena tidak ada tempat buat Tuhan Yesus di desa Gerasa. Karena misinya Tuhan apa kok nyembuhkan orang meskipun babi-babi mati? Misinya Tuhan, people is his mission. Nah, kalau misinya orang Gerasa, babi is our mission. Lebih sayang sama babi-babi, satu ekor berapa? Ya, saudara. Ini, ya mungkin mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian, berarti tadinya kan enggak, sudah waras, berarti tadinya gila. Orang tadinya kerasukan legion, maka takutlah mereka. Orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Berani ya seperti itu. Tuhan, kiranya engkau menginap di rumah kami. Enggak loh saudara, tapi didesak. Tuhan, makin cepat makin baik engkau pergi dari Gerasa karena bikin rugi pasaran babi Gerasa. Gara-gara Tuanku datang 2000 ekor babi mati. Tapi mereka enggak berdebat, Tuhan maaf ya meskipun satu orang ini sembuh. Tapi kan kami rugi 2 ekor babi, maukah Tuhan kau menolong, kasih babi lagi, ya. Nah, gitu kan masih lumayan. Enggak loh saudara, tidak minta gitu, tetapi Tuhan tinggalkan tempat ini. Karena babi is our mission, pigs is their mission. Tidak peduli orang gila sembuh, ya. Lebih sayang kepada babi-babi itu. Karena itu adalah faktor ekonomi saudara. Jadi misi tidak dihargai satu orang itu karena sempit hati mereka. Kemah dunia itu sempit, yaitu kemah Gerasa. Kemahnya Tuhan lebar, orang gila ya diterima. Padahal orang gila itu menjijikkan. Kita belum pindah sini, masih di bioskop, istri saya keluar dari sana. Dilempar bungkusan godong isinya nasi pure,
wong edan. Ya dia enggak bisa marah. Dilempar nasi sama orang gila, kalau dia marah kan ikut gila ya saudara. Enggak mau ikut edan. Namanya orang gila. Giliran sampai ke pondok tani, saya buka pintu besi masukkan kijang itu, gantian saya yang dilempar roti tapi orang lain. Gimana mau marah? Kalau marah ikut gila saudara. Tuhan punya hati untuk orang gila. Itu betapa luasnya, dan yang paling luas itu ditunjukkan dengan bukti bahwa beliau mau mati. Ketika menjadi manusia, nyawanya diberikan kepada kita, itu hati yang seluas-luasnya. Dan beliau katakan ini sudah mentok loh, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Betapa longgar hati Tuhan buat kita. Sekarang dia menyapa kita saudara di siang hari ini. Adakah tempat dalam hatimu untuk pribadi-pribadi baru yang belum dengar juru selamat? Kapan engkau mau bawa berita baik itu kepada mereka? Itulah sebabnya kita masih ada di sini. Ya. Terus berikut. Nah, harga mahal pelebaran kapasitas kemah itu yaitu bahwa pikiran, hati, kepedulian kita kemudian kita ada waktu untuk pikirkan, untuk pergumulkan, untuk disyafaatkan. Waktunya kapan? Kepada siapa? Ya. Ada invest yang dikeluarkan dari kita, waktu kita, perhatian kita, ya. Kita diusik, finansial kita dan seterusnya. Sehingga kemudian langkah kita itu eksplor atau menjelajah. Tidak berjalan di tempat ngurusi diri sendiri. Jiwa-jiwa dijangkau. Terus berikut. Lapangkanlah tempat kemahmu. Ya kalau mu tadinya eksklusif. Karena untukku, untuk keluargaku. Tapi tidak memikirkan dan tidak peduli pada orang lain. Tetapi lapangkanlah, bentangkanlah itu inklusif. Dibuka lebar. Ya. Yohanes 15 ayat 26 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Firman Tuhan katakan lewat Paulus, tidak ada orang mengakui Tuhan Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi kita mengakui Tuhan Yesus itu karena Roh Kudus yang bersaksi kepada kita. Siapa tahu yang bisa mengubah hati orang? Tidak bisa oleh sesama manusia, tapi Roh Kudus yang mengubahkan hati kita. Lah giliran kita juga minta Roh Kudus bersama dengan kita mengubahkan hati orang lain. Jangan kita malas, kok aja Roh Kudus saya tidak ikut-ikut. Lah itu malas saudara. Roh kebenaran bersaksi tentang aku, bersaksi tentang Yesus, tapi yang biru di bawah itu, tetapi kamu, yaitu kita semua juga harus bersaksi. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kita ditanya berapa jiwa yang kamu bawa kepadaku, kita mau jawab apa saudara? Ya. Roh itu sudah bersaksi kepada kita, gilirannya kita yang juga harus bersaksi. Lalu seperti nyanyian tadi, takut Tuhan, ku tak mampu jalan sendiri. Nah ada rohnya itu yang kemudian menunjukkan itu loh orangnya. Aduh takut Tuhan, aku bersama dengan engkau karena aku lebih besar daripada roh dunia. Pernah saya alami. Ya, ikut. Hati longgar itu berbeda dengan konsep dunia. Kalau apa-apa lalu kita senyum. Difitnah orang ya senyum, ada orang kok enggak enak omongannya dia kita senyum. Tuhan kadang-kadang kasih tanda itu di luar akal, saudara, kok beberapa hari merasa ada seorang yang cukup penting begitu bagi anak saya waktu sering tenggorokannya infeksi. Ya. Tapi orang ini kok rasanya sudah enggak ada lagi. Ini cuma kebetulan, khayalan, lain kali gitu lagi. Terus ketika saya sama istri cek, tiap bulan itu harus cek, saudara.
tekanan darah dan seterusnya. Terus saya tanya, ibu ini kemana? Susternya bilang sudah meninggal. Saya kaget loh, ya, sudah setahun. Ternyata yang saya bayangkan di luar dugaan itu ternyata benar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkenang karena orang ini ya sabar banget. Terus terkena kanker jadi kurus banget. Dimarahi orang ya senyum. Ada apa-apa yang tidak enak ya senyum. Kok dipanggil Tuhan cepat padahal baru 40 berapa. Saya kaget ya. Itu di Yakum, Solo, saudara. Nah, ada orang yang mengatakan umumnya hati longgar itu kalau dimarahi ya senyum, seperti kakak saya perempuan ya seperti itu juga. Marah pun masih bisa senyum. Sampai saat meninggal. Orangnya seperti itu. Apa-apa kalau sedih ya nangis sendiri. Tidak pernah marah sampai meledak. Oh, hatinya longgar, tapi firman Tuhan mau tunjukkan itu baik, tetapi ada kehendakku yang lebih daripada itu, bukan hanya sabar dalam arti longgar begitu. Tetapi hai orang Korintus, kami telah bicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar. Kemah saya lebar, ada tempat di sini loh buat kamu hai orang Korintus. Ya. Hati kami terbuka lebar bagi kamu ini, Paulus dan tim ketika bicara kepada jemaat gereja di Korintus. Dan bagi kamu ada tempat luas dalam hati kami. Siapa di sini yang nanti pulang, hai orang Korintus, hai orang Putat, hai orang Rejosari, hai orang mana ya, Bubuk, Truwelu atau mana ya, Kubu dan seterusnya, ada tempat dalam hati ini. Tapi siapa Tuhan ya? Kalau kita bergumul, saudara, saya berdoa jangan lama-lama selama saya 14 tahun, saudara lebih cepat ya. Bagi kamu ada tempat luas dalam hati ini. Orang Putat, orang Rejosari, orang Grobokan, Bablas sana dan seterusnya. Tergantung Tuhan mau tunjukkan mana, konfirmasi. Butuh konfirmasi bukan bonek. Bonek itu bondo nikat asal berani, sembarang orang lewat saudara Injil ini malah dipukuli nanti ya. Itu konfirmasi dulu ke siapa Tuhan itu. Terus lagi. Saudara, the loose room had a full smell. Ini yang saya alami begitu tahun ke-14 saya nangis. Saya tahu Tuhan kau tunjukkan firman-Mu. Cari jiwa. Lah saya tidak ngerti siapa ini. Saya frustrasi mau melangkah sukar. Lalu satu kali Tuhan suruh saya sampai ke panti jompo. Lalu kemudian ibu yang mengasuh panti jompo, itu pelayanan saya yang pertama, saudara, masih pengantin baru. Ibunya pengasuh bilang, ketika saya tanya, apa semua sudah terima Tuhan Yesus, ada satu yang belum. Yang mana? Loh, kaget saudara, yang belum itu disingkiri orang, kamarnya bau, smell. Karena kontrolnya untuk buang apa-apa yang di situ di jarinya itu bau sekali ya. Tuhan langsung tegur, adakah ruang lapang di dalam hatimu meskipun mambu ya saudara. Buangan itu ya pesing ya udah kata karu-karuan. Engkau punya hati enggak buat dia. Istri saya berdiri di pintu terus saya mendekat, orang ini berbaring di lantai. Karena kalau di atas kasur nanti kasurnya tak karu-karuan, kena kotorannya juga. Saudara, ajak bicara pelan-pelan loh kok nyambung. Itu Roh Kudus yang menunjukkan, bukan karena saya. Bu, waktunya kalau sudah umur mentok kemana kita semua tahu. Tapi orang kalau umurnya sudah mentok mau pergi kemana, ibu ngerti enggak jalannya. Dia geleng kepala. Lah ini saatnya Injil diberitakan, ada satu pribadi yang mengasihi ibu ya. Dan kemudian saya tunjukkan Tuhan Yesus. Mau ndak dia terima sebagai yang mengampuni dosamu, engkau dijamin keselamatan. Bukan hanya hidup di bumi, tapi ada satu pelepasan mau ya. Saya mengundang seorang pendeta, waktu itu saya belum jadi pendeta, masih bekerja jadi dosen di STAKS.
bekerja sebagai guru. Pendeta datang diundang beberapa orang, ibu ini bisa duduk dandan, pakai kebaya, pakai jari. Pak pendetanya konfirmasi apa betul Pak Teguh memberitakan Injil kepada ibu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamatmu, betul. Mau dibaptis tanda meterai, mau. Saudara, 14 tahun saudara bergumul, dan saya menyanyi itu, ku tak tahu, tapi Tuhan tunjukkan. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkanmu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kala pujianku dan kebanggaanku. Mari saudara nyanyikan bersama-sama ini. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkanmu. Oh, ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kala pujianku dan kebanggaanku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kala pujianku dan kebanggaanku, oh, ralawasi, sembah Dia saudara, bermazmur baginya. Rancanganmu yang kudus Tuhan, rancanganmu yang maha suci. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu bagi semua orang yang Kau pilih. Engkau menunjukkan kepada anak-anak-Mu siapa yang harus kami jangkau. Oh, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, beri jalan, beri keberanian
Oh, lalalabasikalapatabarabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada banyak jiwa-jiwa menanti yang belum mengerti akan jalan keselamatan. Pakailah kami. Oh, urapan yang baru Tuhan. Hinggap ke atas kami. Sikalabaralabaya basikaralabataya baralabataya baralabaya boralabaralabaya basidalabataralabarala. Kudus, kudus, kudus. Bahkan jauh sebelum saya lakukan itu taat kepada Tuhan, ketika masih kecil pun saya sempat terpana. Karena ayah saya berkata, "Nak, kami 13 bersaudara. Satu ibu, satu ayah, anaknya 13, luar biasa." Ayah saya di tengah karena kakak-kakaknya perempuan. Terus ayah saya itu sulung laki-laki. Ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki sampai 13. Jika zaman sending, Injil diberitakan orang Belanda lewat rumah sakit sending sampai ke ayah. Injil dibawa ke rumah. Rumahnya di Punggung Cindirejo di Solo. Ayah saya juga takut seperti yang saya alami. Sekali lagi pekerjaan Roh Kudus. 13 orang terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Meskipun nanti kelanjutannya waktu itu ada yang kemudian kemana, itu urusan mereka. Ternyata bukan hanya ayah, tapi orang yang melahirkan saya, perempuan yang melahirkan saya tidak jauh berbeda. Beliau punya pegawai, ada beberapa orang pakai seragam, terus Injil diberitakan. Lalu ada satu orang yang dibidik, Roh Kudus mulai bekerja. Mau bu saya dibaptis. Orang tersebut dibaptis, seorang karyawan perempuan. Ibu saya dipanggil Tuhan tahun 69. Dan tidak bayangkan bahwa orang yang terima Tuhan Yesus tadi, wanita tadi, menjadi orang dewasa, ternyata jadi ibu sambungan saya, saudara. Dia terima Tuhan Yesus dari ibu yang melahirkan saya. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah dengar panggilan-Mu. Kami sering takut, kami sering merasa bodoh. Tapi karena ini amanat agung, Tuhan beri kecakapan kepada anak-anak-Mu ini untuk taat kepada Engkau. Kami tidak akan pergi cepat-cepat keluar dari dunia ini sebelum kami taat. People is my mission. People is our mission. Itulah yang Kau percayakan kepada kami. Apa yang sudah kami dengar, Engkau meteraikan, beri kami hikmat sehingga Engkau bukakan jalan. Terima kasih Bapa, kami hendak mempersembahkan persembahan tanda syukur boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan kudus. Sepenuh pada Yesus, rancangan-Mu terbaik bagiku. Tak mau ku berpaling Dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaan. kebanggaan
Kami angkat kedua belah tangan kami dengan sukacita, mengarahkan hati kepada Engkau Tuhan. Dicurahkanlah pada siang hari ini berkat damai sejahtera, penyertaan hikmat yang berasal dari Allah Bapa. Juru selamat kami Tuhan Yesus Sang Putra yang tunggal serta penyertaan oleh Roh Kudus. Pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.